Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tahuru inai ahadikum idza walagha fil qalb ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Kalau ada wadah dijilat sama anjing, maka untuk menyucikannya harus disiram air 7 kali. Yang pertama dicampur debu. Nanti ada lagi hadisnya, ukhrahunna biturab, yang terakhir pakai debu. Ada lagi hadis ihdahunna biturab, salah satunya pakai debu. Berarti debunya kapan dipakai? Boleh pertama, boleh tengah, boleh akhir. Saya dulu sempat aktif itu Pak, apa namanya, airsoft gun ya. Zaman dulu kan lebih gampang lah ya. Sempat mau ikut perbakin sebenarnya, mau daftar perbakin, tapi nggak jadi ya. Itu kalau latihan, yang latih dulu saya Brimob Pak, Brimob. Jadi dia punya strategi banyak, perang terbuka, membebaskan apa tawanan, menyerang, itu banyak banget skenarionya. Nah kalau lagi latihan airsoft gun itu kan kita harus tertutup Pak ya. Misalnya mata, ini kalau kena mata kan bahaya. Kalau saya sering pinjam Google, bukan sering, pernah pinjam Google yang di lab kimia. Sampai orang labnya bilang, Pak Andi itu lagi neliti apa sih Pak? Kok pinjam Google mulu? Bukan, saya bukan lagi neliti, saya pinjam buat perang-perangan. Itu pakai Google Pak. Terus pakai sepatu, pakai ya, karena saya modalnya dikit ya, jadi nggak semewah yang lain. Kalau yang lain kan ada yang datang bawa tas koper lalu dirakit sendiri, ada night visionnya, ada lasernya. Saya enggak, saya pakai senjata yang paling murah yaitu AK-47. Tapi ini resmi ya, karena pelatih saya orang Brimob. Nah itu saya perlu sepatu, dan sepatu yang menurut saya paling bagus dan masuk akal itu sepatu Auri Pak, Angkatan Udara. Itu paling enak katanya. Belilah berapa ratus gitu. Dan beli baju, wah baju ternyata mahal. Modal rompi motor itu nggak enak Pak, karena rompi motor itu ada garis kuning nyala. Jadi kalau kita perang-perangan ketembak mulu saya, gara-gara rompinya rompi motor. Akhirnya saya beli baju di Pasar Senen. Pasar Senen itu kan dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, pusat pakaian bekas ya, yang belinya itu karung-karungan Pak. Nah saya cari baju militer. Nah saya dapat baju militer itu ada tulisannya dan aksaranya entah Korea, Jepang atau Cina, saya nggak tahu. Tapi bajunya ya bagus banget Pak. Saya nggak tahu itu baju kalau dipakai siang dia nggak panas Pak, sejuk. Tapi kalau dipakai malam dia nggak dingin, anget. Itu kadang manusia tuh hebat banget ya, bikin baju saja kalau lagi siang dia nggak panas, tapi kalau malam nggak dingin, mana anget. Mahal tuh baju bekas itu. Tapi karena tulisannya tulisan aksara yang saya nggak kenal, dugaan saya mungkin ada najisnya, mungkin karena anjing, karena pipis dan seterusnya. Itu saya cuci dulu Pak. Saya cuci dulu, termasuk cucinya dengan debu. Jadi saya bawa tanah segenggam, siram air, lalu kasih tanah, sikat, siram lagi sampai 7 kali, suci. Supaya saya setelah latihan perang itu, latihan nembak itu, saya bisa sholat pakai baju itu, sudah disucikan. Nah, ya itu kan karena nggak punya modal. Kalau yang punya modal beli ke toko yang resmi ya, bajunya baru. Ini kan beli baju bekas ya, jadi khawatir ada najis. Nah di sini Nabi nyuruh menyucikan dengan 7 siraman, salah satunya dengan debu. Pertanyaannya, apakah ini perintah atau anjuran? Ada yang menganggap ini perintah, lalu muncullah istilah najis mughalladho, najis besar. Ada yang menganggap enggak, ini cuma anjuran saja. Oh berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Maka tidak ada najis mughalladho. Nah kita di fikih Syafi'i menganggap najis mughalladho. Maka hal sentuhan dengan anjing, dikiaskan anjing adalah babi ya, itu harus disucikan dengan debu, salah satunya disucikan 7 kali, siram 7 kali, salah satunya dengan debu. Yang paling gampang kalau Bapak ke sungai Pak. Sungai itu airnya udah ada debunya, jadi tinggal celupin saja
hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angkat udah suci. Karena air sungai sudah kecampur debu. Tapi sungainya bersih Pak, sungai di Jepang. Nah kalau gitu campur debu dulu, karena sungai Jepang bening banget ya. Kalau yang saya lihat di YouTube nggak tahu kalau benarnya. Baik, ini najis mughalladhah. Saya bacakan lagi hadisnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajis innama hiya minat tawafin alaikum akhrajahu al-arba'ah. Nabi pernah ditanya tentang kucing. Kucing kalau masuk ke rumah, masuk ke masjid gimana? Kan dia kakinya itu nginjek apapun, nginjek kotoran dan gak pernah cuci kaki. Berarti kalau dia nginjek masjid, masjidnya kena najis. Kata Nabi, innaha minat tawafina alaikum. Najisnya dimakfu, karena kucing adalah hewan yang domestik, akrab sama manusia, sering keluar masuk rumah. Nah, saya ingin jelaskan konsep makfu, Pak. Konsep makfu itu penting. Konsep makfu adalah najis yang dianggap tidak najis. Itu syaratnya 3, Pak. Pertama, najisnya nggak kelihatan. Kalau najisnya nggak kelihatan, dimakfu. Contoh Bapak pegang uang 1000-an yang udah lecek, itu Bapak yakin nggak itu suci? Kepikiran nggak mungkin sudah berapa tahun uang itu pindah-pindah tangan dan mungkin pernah jatuh ke comberan dan diambil, kering, dikeringkan, dan kita nggak tahu. Tapi selama nggak kelihatan najisnya, dia mampu. Bapak duduk di trotoar mobil, trotoar jalan, nggak kelihatan najisnya, duduk saja. Tapi kan bisa jadi ada najis ini, selama nggak kelihatan mampu. Bapak lagi duduk ada lalat, tembok sini, najisnya nggak kelihatan, mampu. Termasuk teman-teman yang tunanetra, itu kalau dia kena najis, dimakfu. Karena nggak ngelihat, najisnya ada tapi dia nggak ngelihat. Kalau kita kan najisnya emang nggak kelihatan, dia nggak lihat. Nah, itu makfu penting, Mbak. Nabi menyebut kucing itu kakinya tidak najis dalam tanda petik, dianggap makfu karena minat tawafin alaikum. Kucing hewan domestik yang akrab sama kita, keluar masuk rumah, termasuk keluar masuk masjid. Jadi dianggap makfu. Yang pertama, najisnya nggak kelihatan. Yang kedua, sulit dihindari. Semua najis yang sulit dihindari dimakfu. Contoh Bapak jalan lagi genang air habis hujan, lalu ada motor lewat, mobil lewat kecipratan. Itu kalau ada najisnya dimakfu. Kalau ada najisnya. Tapi kan genangan nggak mesti ada najisnya, Pak ya. Bisa jadi emang nggak ada najis, air aja. Tapi kalau misalnya ada najis dimakfu. Itu yang pernah saya alami ketika saya pakai pakaian ihram setelah tawaf, pakaian ihram masih, lalu ikut Jumatan di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada burung dara BAB, cek. Ya saya diam aja. Karena sulit dihindari burung dara di Masjidil Haram, Pak. Karena Masjidil Haram itu tempat yang dilarang memburu hewan. Burungnya nggak boleh ditangkap. Itu kalau boleh ditangkap, waduh, bikin pecel burung dara itu banyak banget, Pak. Tapi karena nggak boleh, banyak banget. Dan kalau lagi BAB, ya udah, makfu. Pas saya tahu ada kotoran, biasa aja. Termasuk kalau Bapak lagi sholat di sini, misalnya ada cicak, lalu kotorannya kena vacuum cleaner. Ini kan sebenarnya tempatnya pernah kena kotoran cicak, tapi selama nggak kelihatan dimakfu. Konsep makfu itu penting. Sebab kalau tanpa konsep makfu, kita hidupnya susah. Padahal agama kita agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi selama najisnya nggak kelihatan atau sulit dihindari. Yang ketiga, tidak disengaja. Najis, darah itu najis, Pak ya. Jadi kalau lagi sholat tiba-tiba gatal, nggak sengaja tepok. Ternyata ada nyamuk, ada darahnya. Kan nggak sengaja nepoknya. Itu dimakfu, Pak. Beda kalau Bapak nangkepin nyamuk lalu sengaja nempel-nempelin. Ini disengaja. Nah ini nggak bisa. Emang ada yang begitu? Ya nggak tahu ada enggaknya. Siapa tahu ada yang begitu. Kan orang-orang kadang-kadang aneh-aneh gitu. Cuma saya nyontohnya rada susah gitu. Tapi ada aja orang yang sengaja ngumpulin najis gitu ya. Nah 3 konsep ini gampang, Pak. Jadi kalau kita jalan ini, kecipratan apapun, selama nggak disengaja, sulit dihindari. Makfu, walaupun ada najisnya. Apalagi kalau nggak ada najisnya. Karena air genang kan nggak mesti ada najis, cuma kotor saja. Kotor.
tapi najisnya belum tentu ada. Kalaupun yakin ada najisnya, dimahfu. Ini bagi Bapak yang mau membaca buku, ada buku khusus tentang mahfu, namanya Manzumah Ibnul Imad fil Mahfuat. Itu syair-syair, bukan syair, nazoman ya, bait-bait yang terkait mahfu. Nah, kemudian ada kitab penjelasannya Fathul Jawad namanya, kalau nggak salah, karya Imam Romli. Bapak Ibu, saya tuh basisnya memang fikih Pak ya, basis saya fikih. Bahwa belakangan saya jelasin tafsir, saya nggak tahu kenapa orang nyuruh saya ngajar tafsir dulu, atau saya ngajar hadis juga ya. Tapi kalau hadis saya lumayan Pak, lumayan. Bapak kalau sebut kutubus sittah itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu 20 jilid saya sudah khatam berkali-kali Pak. 20 jilid itu. Ibnu Abi Daud itu 4 jilid, saya khatam 13 kali Pak. Jadi kalau jelasin hadis itu rada gampang karena memang udah berkali-kali baca hadis. Tapi basis saya malah fikih Pak, basis saya. Ya, makanya kalau jelasin fikih itu rada enak. Apalagi kalau yang mendiskusikan tema ini sama-sama suka fikih, itu nyambungnya bisa asik ya. Nah, saya punya beberapa kiai-kiai sepuh itu, kalau saya ketemu tuh seneng banget ngajak diskusi. Padahal setelah tahun 2000 saya udah gak pegang fikih sama sekali. Nah, karena kemudian lebih banyak di hadis atau di tafsir. Nah, makanya kemudian mendiskusikan fikih bagi saya hal yang menyenangkan, dan ini kebetulan hadisnya hadis fikih, jadi dapat dua-duanya.